Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan lagi nih tamu yang masih sama seperti sebelumnya. Ya, beliau itu adalah seorang psikolog. Pastinya beliau punya keilmuan yang saya pribadi saja masih banyak belajar sama beliau. Nah, sekarang kita akan membahas tentang adanya sebuah polemik di masyarakat berkaitan antara yang pro terhadap bakat dan yang kontra terhadap bakat. Katanya kesuksesan itu tidak perlu bakat, yang diperlukan hanya kerja keras. Nah, tetapi ada sebagian orang yang pro terhadap bakat. Bakat itu penting, karena kalau kita tidak menggunakan bakat kita, berarti kita menyia-nyiakan sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada diri kita. Padahal Tuhan ini kan memberikan bakat untuk keberlangsungan hidup si manusia tersebut. Nah, tetapi kok kita sia-siakan? Nah, di sini kita akan membahasnya dari kacamata dunia psikologi. Oke, tanpa panjang lebar, Mbak Wiwit, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya. Kita akan ngebahas tentang pro dan kontra di masyarakat yang berkaitan dengan bakat nih, Mbak Wiwit. Mungkin tadi di pembuka sudah saya jelaskan ya, berkaitan bahwa banyak orang nih yang nggak percaya sama bakat, Mbak Wit. Katanya kalau kita terlalu percaya sama bakat, berarti kita nggak percaya sama kekuatan kita sendiri. Banyak orang yang akhirnya sulit untuk melangkah, untuk mencapai impiannya, dikarenakan fokus dia itu hanya terhadap bakat dia saja. Nah, mungkin di sini saya ingin lebih membahas lebih dalam ya, berkaitan dengan bakat ini sendiri. Apakah benar manusia ini memang tidak memerlukan bakatnya untuk menggapai kesuksesannya? Mungkin itu saja, Mbak Wit, yang kita bisa bahas. Ya, sebelum kita bahas mengenai minat dan bakat, mungkin kita divide dulu ya masing-masing. Apa sih sebetulnya bakat, apa sebetulnya minat gitu. Kalau kita bicara bakat, bakat itu sesuatu yang gifted, yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada manusia, dan semua kita itu memiliki. Semua kita diberikan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Dan ini gifted biasanya juga menurun dari kedua orang tua. Jadi kalau memang keluarga ayahnya misalnya ya punya kecenderungan lebih senang berhitung atau dengan angka-angka, sementara kemudian ibunya lebih senang hal-hal yang sifatnya sosial, nah itu nanti akan menurun tuh kepada anak-anaknya. Mana aspek-aspek yang akan lebih besar muncul pada anaknya. Itu kalau kita bicara bakat. Jadi itu sesuatu yang ibaratnya tuh udah diinstal Allah lah gitu ya di dalam diri kita. Secara genetik ya? Secara genetik. Nah, kalau kita bicara minat, minat itu ketertarikan kepada satu bidang atau satu pekerjaan gitu ya, yang menarik minat dia untuk mengerjakan pekerjaan itu secara terus-menerus. Jadi lebih kepada karena preference barangkali ya. Jadi bukan karena dia bisa atau dia punya bakat, tapi dia senang aja pokoknya dengan dunia melakukan itu. Ya. Sekarang kalau ditanya mana sih yang harusnya lebih berperan antara minat dan bakat, idealnya dua-duanya. Idealnya dua-duanya. Kita ketahui apa bakatnya, kemudian kita asah, kita arahkan dia agar sesuai dengan bakatnya, sehingga akan muncul minatnya, dan dua ini yang berjalan beriringan dengan kerja keras. Nah, insya Allah ini yang akan lebih berhasil, biasanya begitu. Tapi pelajaran yang sering saya lihat ya, yang sering saya temui, itu saat ini banyak orang yang bingung. Bakat saya apa sih? Saya nggak ngerti. Minat saya apa sih? Saya juga nggak ngerti. Jadi kayaknya itu semua plain aja. Maksudnya semuanya iya aja gitu ya. Either dia memang belum ketemu memang bakatnya, atau dia memang ikut-ikut aja. Oh, temennya kayaknya lagi happening sekarang ini. Oh ya, kayaknya bidang ini oke tuh. Nah, ini biasanya nih sering ditemui nih di anak-anak SMA nih. Begitu dia udah mau mulai dijuruskan untuk kamu mau bidang apa nanti, mau jadi apa. Nah, itu masih ambiar tuh. Ditanya nih, kalau dulu kita di SMA kelas 2 kan ya, ada penjurusan, ada mulai tes minat bakat gitu, itu mereka masih, oh iya ya, oh begitu, oh ternyata begitu, dan itu masih banyak kita temui sampai sekarang. Oke. Jadi
ada relatednya ya antara bakat dan minat itu akan melahirkan kerja keras. Betul. Nah, tetapi yang saya lihat bagi orang-orang yang kontra terhadap bakat, Mbak Wiwit, banyak orang yang mengatakan kalau kita fokus terhadap bakat, akhirnya kita memiliki kesulitan untuk menemukan sebenarnya apa sih bakat kita ini. Karena memang ada faktor ketidaksengajaan ketika seseorang menemukan bakatnya. Ya, misalnya contohnya Lionel Messi deh. Lionel Messi ini di usia dia 6 tahun, itu seorang pemandu bakat dari Barcelona itu sudah bisa mencium bakatnya dia. Dia adalah seorang pebasket kelas dunia nantinya. Nah, tetapi Lionel Messi sendiri ini memiliki masalah kesehatan, masalah hormon. Nah, tetapi kan seorang pemandu bakat ini karena penciumannya tajam, bahkan orang yang kesehatannya bermasalah saja, dia bisa mendeteksi nih, ini anak masa depannya di dunia sepak bola nih. Sampai sebuah klub Barcelona saja itu rela berinvestasi untuk Lionel Messi kecil. Bahkan Barcelona harus menyelesaikan masalah kesehatannya. Nah, di sinilah saya lihat, makanya saya semakin yakin adanya bakat. Ya buktinya kan nggak mungkin dong pemandu bakat sekelas klub Barcelona tuh asal-asalan dalam memilih anak didiknya. Nah, tetapi bagi sebagian orang yang kesulitan untuk menemukan bakatnya, akhirnya ini menjadi alibi. Gue bisa kok sukses tanpa gue tahu bakat gue. Ini akibat kerja keras gue loh. Makanya gue jadi orang yang kaya raya. Nah, di sini yang menyebabkan adanya pro dan kontra. Kalau memang korelasinya kesuksesan itu hanya sekedar kekayaan, maka orang yang menyebutkan bahwa kata kerja keras itu adalah hal yang utama, akhirnya jadi relevan. Nah, tetapi bagi orang yang istilahnya pro-nya terhadap bakat, tapi dia belum kaya, misalnya, akhirnya dia menjadi titik serang bagi orang-orang yang sangat mengandalkan kerja keras. Nah, kalau menurut Mbak Wiwit sendiri bagaimana, Mbak? Terus terang kalau dipisahkan secara berdiri sendiri itu memang agak sulit karena tidak akan mungkin orang yang punya bakat tapi tidak diasah, tidak dilatih, tidak ditingkatkan keahliannya itu bisa menjadi bagus. Contohnya misalnya gini, orang dianugerahkan punya suara bagus. Itu kan talent ya, bakat ya. Memang udah Allah berikan nih suaranya bagus. Mau suara ngaji kek, mau suara nyanyi kek, itu memang sudah dari pita suaranya itu udah bagus. Tapi apakah dia gunakan bakat itu untuk hal yang menjadi profesinya kelak, itu kan tergantung dia lagi, kemauannya, keinginan dia untuk maju. Apakah itu mau diasah sehingga menjadi bidang profesional bagi masa depannya, atau ya suara bagus sekedar nyanyi karaoke sama keluarga aja, atau sekedar nyanyi di kamar mandi. Nah, itu kan kembali lagi kepada minatnya masing-masing gitu ya. Apakah dia mau menjalankan apa yang sudah dia punya ini menjadi salah satu senjata barangkali ya untuk keberhasilan dia di masa depan. Jadi bakat aja nggak cukup. Kalau dibicarakan begitu, bakat aja tidak cukup. Kalau ditanya dengan minat, itu saya justru memang kalau boleh dipresentasikan mungkin bakat itu 40%, minat itu di 60%. Minat itu dalam artian kesungguhan, mau menjalani, mau mencoba, mau melatih dan sebagainya ya. Itu saya rasa akan lebih berperan ketimbang bakat. Karena bakat itu ibaratnya dia sifatnya statis gitu ya, batu itu sebetulnya dia adalah diamond, tapi diamond dia ditaruh begitu aja kan nggak akan tahu orang itu diamond, mesti digosok, mesti baru ketemu bahwa itu diamond. Kayak gitulah, kurang lebih perumpamaannya kayak gitu. Atau faktor lingkungan juga sangat penting, apalagi orang tua ya, karena kan banyak orang tua yang apalagi kalau dua-duanya sibuk, boro-boro mereka peduli dengan bakat anaknya, yang mereka pedulikan bagaimana nih gue bisa menumpuk sebanyak-banyaknya kekayaan. Dan akhirnya orang tua yang model kayak begini
lupa untuk menemani tumbuh kembang anak-anaknya. Iya. Nah, sedangkan anak-anak ini ya, karena saya di dunia pendidikan, saya melihat di depan saya gitu, banyak orang tua yang kurang adanya kepedulian terhadap anak-anaknya. Iya. Akhirnya orang tua ini hanya menuntut hasil. Ya, hasil, apalagi yang dituntut hanya hasil akademis. Jadi mereka sudah cukup puas kalau misalnya anak-anaknya itu pandai matematika. Iya. Atau anak-anak ini nilai rapotnya itu bagus semua. Nah, akhirnya ketika orang tua ini hanya kecenderungannya sampai sejauh itu saja, mereka lupa anaknya ini memiliki bakat yang belum terasa. Iya. Ya karena anak-anak ini nggak memiliki kedewasaan untuk bisa mengasah potensi yang mereka miliki. Akhirnya anak-anak ini jadi melupakan potensinya. Dan ujung-ujungnya ketika mereka sudah di tingkat SMA, mereka ditanya misalnya mau jurusannya kemana, pas nanti kuliah, mereka kebingungan. Nah, ada sebagian yang melakukan tes bakat minat, Mbak Wiwit. Saya pernah tuh menemukan seorang anak, dia sudah melakukan tes bakat minat. Terus saya tanya, hasil udah keluar? Sudah. Terus bagaimana? Tapi saya nggak yakin. Apakah itu yang menjadi potensi saya? Saya jadi bingung. Lah, ini gimana nih? Nah, akhirnya saya coba bicara dari hati ke hati dengan anak ini. Memang kesukaan kamu apa? Nah, akhirnya ketika dia menyebutkan, ya sudah, kita mulai dari situ dulu. Nah, dari situ kita istilahnya berani melangkah. Jadi saya bilang, kita nggak bisa meraih impian kita kalau kita nggak berani melangkah. Intinya itu. Nah, tetapi dimulai dari kesukaan kamu dulu. Karena biasanya kalau kamu suka sama suatu bidang, kamu akan mengeluarkan segala kemampuan kamu. Nah, bagi banyak orang yang sulit mengetahui bakatnya, saya biasanya mulai dari apa yang kita suka dulu, Mbak Wiwit. Nah, dari situ baru step by step. Nah, apalagi kalau orang tuanya nggak peduli. Nah, ini jadi masalah lagi. Nah, kalau menurut Mbak Wiwit nih, dari pengalaman Mbak Wiwit di dunia ini ya, psikologi gitu, seberapa pentingkah peran orang tua dalam membantu anak-anaknya menemukan bakat dan minatnya?